Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan tentang mengatasi rasa takut. Tanpa terasa saudara, kita memasuki bulan Agustus. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, respon pertama dari mereka, atau respon pertama yang mereka lakukan, Alkitab katakan mereka mengalami ketakutan dan bersembunyi. Sampai Tuhan mencari Adam, Adam di manakah engkau? Alkitab mengatakan bahwa mereka mengalami ketakutan dan sembunyi. Saudara, sejak peristiwa itu, maka manusia, saudara, sejak peristiwa itu, maka seluruh aspek kehidupan manusia, seluruh perjalanan kehidupan manusia tidak pernah lepas dari rasa takut. Adakah di antara saudara yang tidak pernah merasa takut? Rasa takut hadir dalam kehidupan manusia. Takut akan masa depan, takut akan kegagalan, takut akan penderitaan, takut terhadap penolakan, takut kehilangan, sampai ada orang yang takut untuk berumah tangga. Jadi saudara, ada banyak jenis rasa takut itu. Dan Alkitab juga dengan realita, dengan jelas mengemukakan bahwa banyak tokoh-tokoh Alkitab juga saudara pernah mengalami rasa takut. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di Taman Getsemani ada rasa takut yang luar biasa. Dan ketakutan-ketakutan ini saudara kalau tidak bisa dikendalikan, ketakutan akan melahirkan kecemasan, saudara. Kecemasan berlebihan, saudara, akan membuat orang mengalami kelumpuhan rohani. Dan apa yang terjadi kalau sudah takut, cemas berlebihan, maka orang itu saudara menjadi lumpuh secara spirit, secara mental, maka dia akan tidak tenang dalam hidup ini. Tidak akan mudah lagi berpikir secara jernih dalam mengambil keputusan yang benar. Yang pada akhirnya membuat orang itu saudara tidak bisa menikmati hidup. Kalau orang terus didera rasa takut, rasa khawatir, dia tidak akan bisa menikmati hidup. Saudara kasih dalam Tuhan, tapi ada berita baiknya buat kita orang percaya, bahwa sesungguhnya Tuhan saudara tidak memiliki tujuan supaya kita manusia, orang percaya hidup dalam ketakutan. Bahkan dalam Alkitab saudara kurang lebih ada 300 kali, saudara. Kurang lebih ada 300 kali dalam Alkitab dikatakan jangan takut. 300 kali disebutkan jangan takut. Nah saudara, pada hari ini ada 3 kebenaran bagaimana kita mengatasi rasa takut. 3 kebenaran untuk mengatasi rasa takut, menghadapi rasa takut. Yang pertama saudara, supaya kita tidak merasa takut, yang pertama mengenali akar masalah dari rasa takut. Sebenarnya akar masalahnya apa sih rasa takut itu? Orang menjadi takut berlebihan itu akar masalahnya apa? Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka rasa aman. Mereka merasa tenang. Mereka mengalami rasa damai sejahtera. Kenapa saudara? Kok mereka tidak rasa takut? Mereka tidak merasa cemas sebelum mereka jatuh dalam dosa? Karena apa? Karena ada Allah yang hadir di Taman Eden itu. Karena Allah hadir di tengah-tengah mereka. Betul saudara? Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara, Alkitab katakan respon pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah rasa takut. Ini membuktikan bahwa ketidakhadiran Allah itu sebenarnya sumber masalah rasa takut itu ada. Karena Allah tidak lagi hadir dalam kehidupan manusia, maka manusia mencari, saudara, rasa aman, mencari rasa tenang itu, saudara. Karena Allah sudah tidak ada, maka
Manusia mencari rasa aman, rasa tenang itu dengan apa saudara? Dengan menguasai situasi dan kondisi. Kalau ada uang, pekerjaan stabil, saudara, kehidupan berkecukupan, maka rasa aman, rasa tenang. Memang saudara tidak dimungkiri bahwa ekonomi, keberadaan kita dan kelebihan kita memberikan rasa aman. Tetapi masalahnya apakah rasa tenang, rasa aman kita hanya berdasarkan itu? Itu adalah salah, saudara. Seharusnya kita kembali lagi bahwa makanan, minuman, pencapaian, saudara, harta yang melimpah itu boleh saja kita miliki. Tapi jangan sampai itu menjadi sumber utama rasa aman itu. Kita harus kembali lagi ke Taman Eden bahwa sebenarnya rasa aman yang sejati itu adalah kehadiran Allah itu sendiri. Makanya orang semakin melimpah hidupnya, semakin berprestasi, maka kepercayaan dirinya akan kuat. Rasa amannya akan menjaminnya seperti itu, saudara. Tetapi Alkitab katakan kalau itu yang menjadi sumber utama rasa tenang, rasa aman itu, saudara salah. Rasa aman, rasa tenang yang sejati sebenarnya datangnya dari Tuhan. Rasa aman, rasa tenang yang sejati sebenarnya adalah Allah sendiri. Saya menemukan saudara banyak orang diberkati secara jasmani, tanda kutip diberkatilah saudara ya. Keberadaannya, ekonominya bagus, melayani, memberikan persepuluhan saudara. Satu kali kena krisis, kurang lebih tahun 98 krisis melanda. Yang dulunya saya menemukan di gereja, saudara dia pakaian rapi, melayani saudara. Tapi ketika krisis melanda, ekonominya hancur, usahanya hancur. Ketika saya bertemu kembali, sudah lagi tidak mau datang ke gereja. Profilnya berubah, perilakunya berubah, sikapnya berubah. Saudara, ini salah satu tanda bahwa sebenarnya rasa aman dia bukan dari Tuhan, tapi dari materi yang dia miliki. Tentu kita tidak menginginkan, Tuhan tidak menginginkan kita tidak memiliki apa-apa. Tuhan tidak menginginkan kita hancur. Tapi saudara, kadang-kadang kita nggak tahu. Kita bisa melihat dalam Alkitab, ketika Ayub dicobai oleh iblis. Saudara, hancur semuanya, hartanya habis, anak juga meninggal. Tapi rasa aman dalam dirinya, saudara, tidak bersumber pada itu. Dia bisa berkata kepada istrinya, kenapa pada waktu kita diberkati, kita takut sama Tuhan. Pada waktu kita seperti ini, kita akan menyangkali Tuhan. Karena rasa amannya ada di dalam Tuhan. Mazmur katakan apa saudara? Di dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat 4 dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, kita tidak bisa menutup mata dan kita tahu bahwa Daud memiliki segalanya. Dia memiliki kekuasaan. Saudara, dia memiliki kerajaan, dia memiliki anak buah. Tapi pada waktu takut, dia tidak berlari kepada kekuasaan. Dia tidak berlari kepada harta miliknya. Dia katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Lalu dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pada waktu Daud terjepit, waktu Siklag dihancurkan oleh musuh, saudara, banyak famili mereka dihancurkan, dikalahkan. Lalu mereka masih ada menyalahkan Daud sebagai pemimpin. Kamu tidak berhasil sebagai pemimpin. Kamu harus memberikan pertanggungjawaban. Saudara, Daud yang sudah rasa sedih karena keluarganya, rakyatnya dihancurkan. Sekarang mereka dipepet, diminta pertanggungjawaban. Lalu saudara, di dalam 1 Samuel dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sebagai orang Kristen, saudara tidak lepas dari masalah dan pergumulan. Sama seperti orang dunia, menghadapi masalah dan pergumulan. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Perbedaannya adalah
Ketika saudara mengalami rasa takut, rasa khawatir, siapa yang membackup saudara? Kemana saudara bersandar? Kemana hati dan pikiran saudara mengarahkan? Mari kita bersama dengan Daud, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Dia sumber yang sejati. Saudara perhatikan, satu statement mengatakan begini. Next. Orang yang tidak bisa menguasai rasa takutnya. Orang yang tidak bisa menguasai rasa takutnya merupakan salah satu tanda bahwa ia memindahkan sumber keamanan dan kenyamanannya dari Allah kepada hal-hal yang fana. Rasa takut tidak pernah hilang, pasti ada. Kita pernah mengalami takut, kita cemas. Tetapi kalau kita tidak bisa menguasai ketakutan kita, terus cemas, terus takut. Saudara hati-hati, ini merupakan salah satu tanda apakah saudara betul-betul menyandarkan keamanan, kenyamanan saudara kepada Allah atau kepada hal fana. Kalau saudara bersandar, berharap, percaya kepada Allah, ketakutan ada tapi kita nggak pernah berlebihan menghadapinya. Tapi kalau kita saudara terus mengarahkan pada hal-hal yang fana, maka ketakutan akan terus melandai kita. Dan kalau tidak, akan menguasai hidup saya dan saudara. Sekarang saya usia 56, mendekati 60. Terus saudara, secara manusia mestinya harus punya tabungan cukup. Nanti hari tua nggak mungkin bersandar pada anak-anak. Mereka sudah punya keluarga masing-masing. Ada rasa takut, wah nanti tua bagaimana ya? Belum ada tabungan yang mencukupi. Tapi saya katakan Tuhan, saya mau berusaha, saya pengen nabung, tapi kalau nggak ada ya sudah. Apa saya harus ketakutan berlebihan? Saudara, di luar kemampuan saya berkata Tuhan, Engkaulah segalanya atas hidup. Saya senang kumpul dengan keluarga, dengan cucu, dengan anak-anak, tapi suatu saat mereka akan menjauh. Ada rasa takut, wah nanti kalau mereka sudah masing-masing berkeluarga, masing-masing jalan-jalan sendiri, kayaknya saya sudah mulai disepelekan, ada rasa takut. Tapi kembali Tuhan mengingatkan, janganlah rasa takutmu pada hal-hal yang kelihatan. Bersumber pada hal yang kelihatan, Tuhan lebih dari segalanya. Amin saudara. Kita belajar mengarahkan hati dan percaya kita pada Allah. Kita belajar untuk percaya kepada Dia lebih daripada yang lain. Jadi pertama saudara, akar masalah ketakutan adalah apa saudara? Ketika kita tidak mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah sebagai sumber damai sejahtera. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi rasa takut? Yang kedua saudara, mengubah cara pandang terhadap ketakutan. Banyak orang berusaha mengubah keadaan, saudara. Mengubah keadaan hidupnya dengan harapan rasa takut itu hilang. Banyak orang berkata, nanti kalau saya berkeluarga, suami saya atau saya bekerja dengan baik, punya rumah, punya mobil, pasti saya bahagia. Pasti ada sukacita. Gak ada rasa ketakutan. Nanti kalau suami saya ganteng, istri saya cantik, wah itu pasti damai sejahtera. Nanti kalau sudah punya anak, baik-baik, masa depannya pasti baik. Saudara, seringkali kita mengangan-angankan sesuatu. Kalau itu kita capai, maka rasa takut, khawatir itu akan hilang. Saudara tidak. Rasa takut satu hilang, rasa takut yang lain datang. Betul? Masalah yang satu yang hilang, masalah yang datang. Kalau saudara lihat rumah kebakaran, saudara semprot di depannya, di dalam kebakaran. Dalamnya disemprot, belakangnya kebakaran. Tidak pernah hilang itu saudara, ada terus. Selama kita hidup, kita tidak pernah lepas dari rasa takut. Betul? Saudara nggak bisa berkata, nggak ada apa, aman-aman saja. Saudara, tidak. Kita harus mengetahui bahwa ya ada rasa takut. Tapi bagaimana cara kita menghandle, cara bagaimana kita mengatasinya. Selain kita harus tahu sumber masalahnya, yang kedua harus mengubah cara pandang kita. Saudara, dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Maksudnya saudara, mari kita melihat kehidupan ini, mari kita lihat masalah ini, mari kita melihat saudara pergumulan masalah rasa takut itu bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang Allah. Dari terang kebenaran firman Allah. Ketika bangsa Israel menghadapi Goliat, Saul dan para tentaranya berkata bahwa kita menghadapi seorang raksasa, ahli perang. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Sudut pandang manusia. Tetapi Daud, saudara, dia berkata, kau mendatangi aku dengan pedang, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Engkau betul, engkau adalah raksasa, engkau hebat, engkau luar biasa. Tapi Allahku lebih luar biasa, lebih hebat daripada engkau. Ketika engkau mengarahkan matamu saudara, mengarahkan mata kita kepada masalah. Ketika kita mengatasi dengan kemampuan kita terus mengarahkan diri pada masalah itu, tertumpu pada masalah itu. Saudara, kita bisa tunduk terus, rohani kita bisa hancur. Tapi kalau kita memandang ke atas, masalah boleh ada, problem boleh ada, rasa takut boleh ada. Tapi Tuhan lebih besar dari masalah itu. Tuhan lebih besar dari pergumulan itu. Adakah statement berikutnya? Coba next. Iman bukan berarti menutup mata terhadap badai, tetapi membuka mata terhadap kehadiran Allah di dalam badai. Iman bukan berarti menutup mata terhadap masalah, tapi iman sebenarnya adalah membuka mata bahwa di dalam masalah itu ada kehadiran Allah. Saudara bukan robot. Saudara bukan mayat. Saudara makhluk hidup. Pasti ada rasa takut, ada khawatir. Saudara bisa berkata, enggak ada khawatir, enggak ada takut. Saya harus berani menghadapinya. Saudara, munafik. Tidak, kita harus realistis. Masalah ada, pergumulan ada, rasa takut ada. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya? Selain tahu sumber akar masalah, yang kedua harus kita memandang bahwa di dalam masalah itu Allah turut bekerja. Amin. Allah bersama saya dan saudara. Allah hadir dalam hati dan pikiran saudara untuk menghadapi masalah itu. Manusia memang tidak selalu dapat memilih apa yang terjadi, tetapi ia dapat memilih bagaimana ia memahami apa yang terjadi. Cara pandang inilah yang akhirnya membentuk sikap hati, keputusan, dan tindakan. Cara kita memandang masalah itu, saudara, menentukan sikap hati kita, keputusan kita, dan tindakan kita. Kekristenan itu bukan berarti berjalan di atas angin. Kekristenan itu berjalan di atas tanah. Nyata, real. Maksudnya, ngerti maksudnya? Ada masalah, ada pergumulan, kita harus bekerja, kita harus berhikmat. Itulah kehidupan kita. Saudara bukan hantu yang berjalan di atas angin. Saudara lihat, saya belum lihat hantu sih. Saudara, kita terdiri dari darah dan daging. Selain hidup kita harus hati-hati, tapi realitanya ada masalah, ada pergumulan betul. Tapi bagaimana kita meresponi masalah itu yang jauh lebih penting. Dua orang menghadapi masalah yang sama, responnya dua-duanya tentu berbeda. Tapi yang pasti yang memandang dengan cara Allah memandang, dengan terang Allah, saudara akan terus takutan dalam hidup ini. Kita berani menghadapi bukan karena motivator, atau karena didorong oleh psikologis harus takut, jangan khawatir, masalah itu kecil, sudah tidak. Kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan bukan dengan cara itu. Kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan, kita berjuang dalam hidup dengan iman percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Saudara perhatikan ayat berikutnya. Satu ayat itu dia, yaitu cukup di situ saudara. Kita hari-hari bergulat dengan pergumulan, dengan masalah. Mari kita belajar memandang dengan kacamata rohani. Kita memandang dengan kacamata rohani, tidak terus-menerus dengan kacamata jasmani. Saudara menjadi orang Kristen itu serohani-rohani yang mungkin,
ya selogis-logis mungkin, tapi jangan sampai logisnya mengalahkan kerohanian kita. Kita percaya kepada Allah itu berarti bahwa kita percaya bahwa Allah mampu mengalahkan masalah. Kita percaya bahwa Allah terus bekerja bersama dengan saya dan saudara. Poin ketiga yang terakhir saudara, kita lihat lebih jauh lagi. Yang pertama, kita harus tahu akar masalahnya. Yang kedua, kita harus memandang masalah atau terasa takut dari sudut pandang Allah. Yang ketiga, yang terakhir, hidup dalam keberanian karena penyertaan Allah. Saudara perhatikan ayat ini saudara. Ketika Allah berkata, jangan takut, janganlah bimbang. Allah tidak hanya berkata satu titik di situ. Ketika Allah berkata, jangan takut, dia tidak hanya berkata, jangan takut. Tidak. Ketika dia berkata, jangan takut, lalu disertai apa di belakangnya? Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Kalau ilmu psikologi, saudara, motivasi, jangan takut. Kamu punya akal budi, kamu punya pengalaman, kamu punya kekuatan, jangan takut. Karena masalah itu kecil, seringkali terfokus kepada diri kita, kemampuan kita. Tapi Alkitab mengatakan, janganlah takut. Di belakangnya ada jaminan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi dasar keberanian kita, saudara, menghadapi masalah pergumulan bukan dengan kekuatan kita. Cara kita menghadapi masalah pergumulan bukan situasi dan kondisi yang baik. Tetapi karena janji dan kehadiran Allah. Saudara saya, ya banyak lebih senior dari saya. Tapi umur saya juga tidak muda, saudara. Mengembalakan puluhan tahun. Seringkali diperhadapkan dengan orang-orang, saudara. Salah satu cara melihat orang ini kerohaniannya kuat, imannya kuat. Saya biasanya melihat orang ini tidak pernah mengeluh. Saudara, ada masalah dengan tenang. Dua contoh nyata dalam hidup saya itu mama saya secara pribadi, sekarang almarhum, dan mama mertua saya yang almarhum. Saya tidak pernah melihat kedua orang tua ini mengeluh. Mama saya itu selalu senyum, saudara, dengan kondisi yang fisik yang sakit, sampai hanya dipanggil Tuhan tahun 94. Tapi nggak pernah dia mengeluh. Kalau ada masalah, dia duduk di kaki Tuhan, berdoa. Datang pada Allah. Hari-hari jalannya dengan tenang. Ibu rumah tangga yang baik, memasak. Saudara, mengasuh kita, itu aja dijalankan. Mama mertua saya lebih lagi. Bukan ibu rumah tangga, dia seorang pekerja. Dia cari uang, saudara. Tapi nggak pernah dia. Sampai dia meninggal gara-gara COVID. Nggak ada rasa takut dalam dirinya. Pada waktu kami membesuk dia dengan istri saya masuk dalam, dia bilang, kita nggak boleh ke dalam. Kita masih punya anak-anak. Tapi istri saya bilang, tidak, saya harus lihat ke dalam. Ya sudahlah, saya ikuti. Saudara, saya masuk ke dalam, sampai di dalam, mama saya pakai masker, papa saya juga. Tapi mama saya selalu bilang, pulang. Dia kasih ide, pulang. Dia suruh kita pulang. Tidak mengeluh, tidak pernah merasa takut, saudara. Sampai ini Tuhan panggil, tidak pernah selama saya menjadi menantunya, melihat dia mengeluh. Dan tidak pernah melihat dia memarahin saya, ya kadang-kadang kelihatan memarahin, maksudnya tidak suka ya wajar-wajar orang tua. Dan selama saya jadi menantu, terus terang tidak pernah saya clash dengan mertua saya, sama sekali. Rahasianya apa saudara? Saya melihat mertua saya seperti saya melihat orang tua sendiri. Kalau salah wajar-wajar aja namanya orang tua. Selama saudara memandang mertua saudara sebagai orang tua sendiri, saudara tidak akan pernah marah sama mertua saudara. Yang senyum-senyum itu, aduh ya pengalaman. Orang tua itu mama saya sampai meninggal, tidak pernah rasa takut, tidak pernah mengeluh sama sekali. Bukan saya memujinya, tapi memang faktanya begitu. Kalau hari Minggu, saudara dia tutup tokonya gereja. Pulang dari gereja baru buka toko. Malam-malam kalau persekutuan doa dia tutup, dia pergi persekutuan. Pagi-pagi saudara dia bangun berdoa. Dijalani dengan teduh, dengan tenang, dengan percaya.
Kekristenan harus seperti itu sebenarnya, saudara. Bagaimana kita nih menjalani hidup dengan teduh, dengan tenang, tanpa takut, tanpa khawatir. Ada takut, ada khawatir pasti, tapi kita nggak dikalahkan. Itu karena apa? Karena Tuhan menjadi sumber, saudara. Saudara berani melangkah oleh karena Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan berkata, janganlah engkau takut. Tidak hanya berkata jangan takut, tapi Tuhan menyertai dengan janji. Aku menyertaimu. Janganlah bimbang, aku Tuhan Allahmu. Pada waktu Musa disuruh pergi, pergilah ke Mesir, keluarkan bangsa Israel dari sana. Siapakah aku ini Tuhan? Tidak punya apa-apa, tidak punya talenta, tidak punya kemampuan. Tapi Tuhan berkata, aku yang mengutus engkau. Saudara, kita lihat dalam Matius pasal 14 ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Jadi saudara, kalau kita terus rasa takut, rasa khawatir, sebenarnya iman percaya kita kurang. Jadi menjadi orang Kristen bukan berarti lepas dari rasa takut, rasa khawatir. Rasa takut, rasa khawatir ada. Tapi kita mampu mengalahkannya. Karena Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak terus dihanyutkan, dikalahkan oleh rasa khawatir. Rasa takut itu tidak dikalahkan oleh keadaan. Karena iman percaya kita. Masing-kali saya tekankan kepada jemaat, belajar sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Haus dan laparlah dengan firman Tuhan. Semakin saudara mengerti firman Tuhan dengan baik, dengan benar, maka kita akan semakin kuat dalam menjalani hidup ini. Semakin kita mengerti firman Allah, semakin kita dekat dengan Tuhan. Alkitab katakan bangunan yang dibangun di atas batu, ketika ada badai, dia tidak akan roboh. Tapi kalau dibangun di atas pasir, akan hancur. Ketika kita kalah dengan masalah, kita mulai larut dengan pergumulan terus-menerus. Jangan lihat orang lain, lihatlah diriku, lihatlah diri sendiri. Apakah aku percaya sama Tuhan atau tidak? Karena sumber masalahnya sebenarnya rasa takut itu bukan di luar, di dalam diri kita. Stefanus ketika dirajam batu, saudara. Ketika dirajam batu, dia hanya melihat kepada Bapa di surga. Ketika Yesus disalib, Tuhan berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka berbuat. Saudara, dia tidak berkata Tuhan, hancurkan mereka. Tidak, saudara. Kita melihat tokoh-tokoh, saudara, pahlawan-pahlawan iman. Relasinya dengan Tuhan benar. Dia tidak dikalahkan oleh situasi dan kondisi. Ketika relasinya dengan Tuhan baik, tidak dikalahkan oleh situasi dan kondisi. Beberapa waktu lalu saya melihat saudara itu di Uganda, kalau Nigeria kalau nggak salah, orang Kristen itu banyak dibunuh, saudara. Ratusan ribu oleh Boko Haram. Ada video-video tertentu, saudara, saya nggak berani lihat. Mereka disuruh baris, ditembakin, ada yang masuk, dibuatin lubang, saudara. Kata kalau kamu nggak menyangkali imanmu, kau dibunuh. Ada pendeta dibakar, saudara, dibakar untuk menyangkali, tapi dia tetap berpegang imannya. Kadang-kadang melihat itu, saudara, pergumulan kita ini belum seberapa lah. Belum seberapa. Apalagi sebagai hamba Tuhan. Beberapa waktu lalu saya lihat ada orang Eropa, saudara, dia menginjil ke Papua Nugini. Bukan hanya menginjil, tapi dia menjalankan misi. Tinggal satu pedesaan betul-betul di dalam. Dia punya anak baru baby dibawa di situ. Melihatnya ngeri sekali, saudara. Dia hidupnya buat Tuhan. Kalau saya lihat hidup saya sebagai hamba Tuhan, belum seberapa dibanding mereka. Kadang-kadang kita ini pendeta di tengah kota, hidup sudah seringkali berkumpul dengan uang, materi, cukup atau ini. Padahal kalau lihat mereka, dia nggak berkumpul dengan itu. Dia berkumpul bagaimana memenangkan jiwa-jiwa. Saudara, kalau hati kita, pikiran kita perlu cari uang, kita perlu bekerja. Tapi kalau fokus kita terus ke situ, saudara, hati-hati. Nanti hati kita mengarah ke sana. Dan kita aja tidak bisa kembali lagi.
Tuhan ingin kita menjalani hidup dengan baik, tapi hati dan pikiran kita tetap terpaut pada Tuhan. Amin.